Aku tak bersama lewati semua cerita karena pernah berubah. Selalu ku rindukan Halo semuanya, senyuman. gue akan memberikan tutorial bagaimana cara kita bisa membuat sebuah aplikasi prototype menggunakan platform yang dinamakan dengan Figma. Sebelum itu, gue pengen kasih tahu ke kalian. Sebenarnya ada banyak banget aplikasi yang bisa kita gunakan selain Figma yang bersifat open source juga, tapi mungkin ini udah nggak ini lagi ya, jadi udah nggak asing lagi di kalangan para desainer UI dan UX bahwa Figma adalah salah satu tools yang paling bermanfaat bagi mereka, bagi kita semuanya, sebelum kita mendeveloping sebuah aplikasi secara real project. Nah, uh, gue akan memberikan tutorial gimana sih kita meng-create atau membuat sebuah prototipe aplikasi menggunakan Figma dasarnya, agar kita bisa mengidentifikasi ini tuh pergerakannya mau kemana gitu, user experience-nya tuh gimana gitu, user interface-nya juga gimana, dan lain sebagainya. Nah, juga uh, sedikit mengenai wireframe ya. Wireframe juga ada banyak banget aplikasi mockup yang ini hanya singkatnya aja ya, maksudnya kan ini kan tutorial Figma, tapi ini ada banyak banget aplikasi mockup website yang bisa kita gunakan. Tidak hanya menggunakan Figma, juga kita bisa pakai Balsamiq. Ini udah nggak asing lagi ya, pakai Balsamiq untuk kita buat wireframe, layouting dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah kita masuk terlebih dahulu ke Figma itu sendiri, kita daftar dulu, terus juga login dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang paling standar banget ya. Kalau pengen jadi seorang user yang baik, lo nggak hanya menjadi seorang datang visitor, tapi lo juga harus menjadi seorang user di situ, di aplikasi ataupun di platform tersebut. Yang pertama adalah gue udah daftar ya, nama gue Habakesa 01, ini email gue entitas sama bisnis yang gue buat itu Highcast Equity Finance, tapi ini gue belum buat sama sekali web ininya, mockup aplikasinya. Nah, di sini kita create new, lalu pilih design file. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat di sini ya. Ada pointer, terus juga ada frame. Nah, frame ini kita akan menggunakan, frame itu kan ini ya, bingkai. Kita akan menggunakan desktop sebagai wire frame yang akan kita gunakan. Kenapa nggak HP gitu? Karena lebih jelas ya. Itu terserah kalian masing-masing, tapi saya di sini akan menggunakan desktop sebagai bingkai daripada pembuatan aplikasi kita. Oke. Yang pertama di sini ada desktop. Tadi kita sudah memilih desktop ya, dalam layer yang pertama sebagai wire yang pertama atau bingkai yang pertama. Lalu di dalam desktop ini saya kasih nggak hanya berat ya, maksudnya ada kan biasanya kalau di dalam sebuah aplikasi kan di situ ada dashboard, juga ada login, ada register dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita mempelajari tentang struktur website, kan karena di sini belajar tentang prototype gitu ya, dasar-dasarnya aja. Sebelum kita aplikasikan, gimana sih integrasinya gitu, UI-nya gitu, UX-nya kok bisa saling berkomunikasi gitu. Maka saya di sini hanya memberikan yang paling dasarnya aja. Yang pertama adalah kita membuat sebuah button menggunakan rectangle di sini. Ya, button.
button. Kita berikan button, lalu nama, sebentar. Nah, lalu kita ini kan anggaplah ini adalah sebuah button ya, tapi nggak enak juga sih kalau seandainya warnanya seperti ini. Mau kita kasih warna apa ya? Ini kan bingkainya itu kan warnanya putih, jadi di dalam ini anggap aja desktop ini adalah sebuah ini ya, ini kan ininya device-nya kan, desktop ini mungkin website gitu lebih tepatnya. Di ukuran daripada website itu sekitar 1400 pixel gitu ya. Nah, karena di sini warnanya itu abu-abu, jadi saya akan menggantinya dengan warna yang cukup agak ini ya, agak terang gitu, agak terang. Oke, ya, anggap aja ini button. Nah, ini tuh kita nanti bisa atur sendiri di sebagian sisinya biar lebih kayak the real banget ya, tapi nanti aja kita bahasannya. Di sini juga kita bisa ngatur opacity-nya ya, mau ke transparansinya tuh sampai kemana gitu di dalam aplikasi Figma ini tentunya. Nah, kita berikan sebuah keterangan di sini, di mana di di keterangan ini kita berikan sebuah judul atau heading yang kita beri nama dengan nama layar yang pertama. Kenapa saya nggak pakai bahasa Inggris ya, mungkin kalian bisa ya, nggak apa-apa sih pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, tapi saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Layar yang pertama. Oke, di sini kita beri keterangan juga ya, menuju ke layar yang kedua. Ternyata kurang besar, bukan kurang besar, ininya kebesaran nih, apa namanya, ukurannya. Nah, tapi kekecilan juga tadi ya. Ini kurang tengah ya, udah lumayan. Lalu kita kasih tulisannya ini dengan ketebalan yang bold, jadi agak lebih tebal gitu. Lalu kita copy ini desktopnya, wireframe daripada layer yang pertama ini kita copy, Ctrl C ya, Ctrl C, lalu kita Ctrl V ya. Jadi kita nggak perlu secara manual untuk kita buat lagi ulang dan lain sebagainya, karena ini kan yang penting kan secara singkatnya aja ya, dalam pembuatan dasar mockup prototipe aplikasi. Oke, mari lanjut ke desktop yang kedua atau layer yang kedua. Layar yang kedua. Di sini saya beri keterangan menuju layar ketiga. Tapi di sini saya kasih lagi button. Buat apa? Jangan layar yang ketiga dong. Layar yang ke satu harusnya. Layar yang satu. Di sini saya kasih lagi button. Dimana button ini dia akan memberikan informasi bahwa dia akan diintegrasikan ke wireframe yang mana. Salah satu yang mungkin lebih visualisasinya lebih enak dikit lah, secara visualisasinya saya akan menggunakan plugin yang dinamakan dengan Unsplash ya. Jadi di Figma itu ada banyak banget plugin yang bisa kita gunakan,
tanpa harus kita secara ininya tuh kita mesti ribet-ribet untuk bikin gitu, nulis gitu, desain sendiri. Tapi di Figma itu kita dimudahkan, jadi ada banyak, kalau di bahasa pemrograman itu ada banyak library-nya gitu ya, ada banyak plugin, banyak widget yang bisa kita gunakan secara mudah dan gratis tentunya. Oke, ini tengok menuju menuju gambar. Kok ini masih besar ya, defaultnya jadi besar gitu. Dari awal nih saya harusnya ganti, terus jangan besar, ukurannya 36 aja, ngapain besar-besar. Menuju ke gambar, jadi di sini yaps, backgroundnya juga kita akan ganti. Ayo, pengennya cocoknya warna apa kalau untuk masuk ke area gambar di layer yang ketiga. Sama seperti halnya yang kita lakukan sebelumnya di layer yang pertama atau desktop yang pertama, kita juga bisa menggunakan ini untuk melanjutkan ke apa namanya, copy paste desktop yang kedua ataupun prototipe yang kedua, layer yang kedua, untuk kita akan gunakan aksinya ataupun fungsi yang ada jadi ngomongin itu kayak ada kelas, jadi ada parent class, terus ada child class. Nah, tanpa kita harus menuliskan ulang ya, kita harus tinggal kontrol C sama kontrol V. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menuliskan ulang dari awal, hanya kita mengikuti sifat daripada parent class itu sendiri. Wah, nyambung ke OOP nih. Jadi kita kontrol C terus kontrol V. Nah, kan ini kan cara cepatnya ya. Nah, tapi karena di sini saya berikan keterangan menu gambar, kan nggak elok ya kalau seandainya di sini nggak ada gambar sama sekali. Nah, saya akan menggunakan plugin. Nah, di sini ada banyak plugin yang bisa kita cari di dalam Figma ini sendiri. Yang pertama, kita bisa menggunakan klik kanan, terus di sini ada banyak menu. Salah satunya adalah plugin itu sendiri. Di sini di dalam plugin ini ada banyak juga menu ya, ada banyak menu juga di sini. Lalu kita pilih browse plugin in community. Jadi di dalam Figma ini ada komunitas yang dia ngedevelop sebuah plugin untuk digunakan untuk digunakan oleh user Figma gitu. Nah, di sini saya sudah install beberapa pluginnya yang ada di Figma. Salah satu plugin yang sangat membantu dalam pembuatan aplikasi yang akan kita implementasikan saat ini adalah Unsplash. Ini ada banyak pluginnya ya, ada HTML, CSS, React dan lain sebagainya. Tapi saya di sini menggunakan Unsplash. Oke, ini random aja saya kasih ya. Mungkin apa ya? Ini tebak-tebakan aja ya, abstrak gitu. Wah, kan gambarnya jadi terlihat lebih berwarna gitu. Tapi ini belum sama sekali terintegrasi. Mari kita coba untuk running mockup aplikasinya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada di sini ada beberapa button ya. Ada user, terus ada menu share sama running app presentation. Nah, ketika kita menjalankan presentation ini dia nggak gerak sama sekali ketika diklik, dia harus manual. Nah, itu baru bisa jalan. Nah, terus gimana caranya kita bisa memberikan atau dapat mengintegrasikan wire yang pertama atau frame yang pertama dengan frame yang kedua, frame yang ketiga,
lalu integrasinya pada maker pertama ataupun yang kedua dan lain sebagainya, itu saling terintegrasi satu sama lain dengan cara ketika kita klik di area sini ataupun kita hanya menyentuhnya. Jadi ada beberapa, nanti deh saya jelasin. Gini, yang pertama adalah kita klik terlebih dahulu area yang sudah kita jadikan sebagai button ini. Lalu di dalam sini, ini ada menu yang dinamakan prototype. Nah, di dalam menu prototype ini kita buat yang ini, button yang ini, dia menuju ke layer yang kedua. Karena kita memberikan informasi bahwa di button ini dia ketika diklik ataupun di apa gitu ya. Saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Jadi ini kan sudah terintegrasi nih. Ini dia diinstruksikan bahwa ketika kita bahwa button yang ini dia pasti akan terintegrasi atau mengintegrasikan ke layer yang kedua. Nah, di sini diberikan keterangan interaction details. Jadi interaksi yang diberikan itu seperti apa? Kita bisa memberikan aksi di sini. Di sini ada beberapa apa ya, aksi yang bisa kita gunakan. Ada on click, ada on drag, ada while hovering, ada while pressing dan lain sebagainya. Jadi salah satu contohnya adalah on click. Nah, dia akan berfungsi ketika mouse ataupun user itu mengklik tombol yang sudah kita jadikan sebagai tombol ini ya. Ketika dia mengklik tombol tersebut, atau on drag, nah dia akan berpindah ya ketika dia di drag atau dijatuhkan. Lalu yang hovering, nah ini adalah salah satu fitur ya. Hover itu adalah ketika mouse itu berada di sini atau menyentuh ini tanpa kita klik pun dia akan berpindah secara otomatis gitu. Nah, di sini juga bisa kita menggunakan animasi, tapi animasinya hanya standar ya, tidak seperti PowerPoint yang banyak banget animasi yang bisa kita gunakan. Tapi more than enough, smart animasi ini udah lebih dari cukup. Saya anggap udah keren banget lah gitu. Nah, karena ini sudah terintegrasikan ke nomor yang kedua, lalu kita buat lagi untuk layer yang kedua, yang button yang menuju layer ke satu itu pastinya tentunya ke layer yang ke satu. Nah, tapi di sini kan karena sebelumnya itu saya kasih interaksinya itu hanya diklik. Kalau yang kedua ini menuju layar ke satu, kita berikan interaksinya ketika di hovering, ketika mouse itu ada di sini, otomatis button ini akan mengintegrasikannya secara otomatis ke layer yang pertama. Nah, terus yang ketiga adalah menuju gambar. Nah, menuju gambar ini kok ini di sini sih? Sebentar. Ini posisi teksnya ini tidak begitu baik. Saya harus perbaiki terlebih dahulu. Karena ini tidak di tengah posisinya. Mana ini? Oke. Yap, sudah di tengah. Oke. Sudah di tengah. Ya. Kita kembali ke prototype. Karena ini diberikan informasi bahwa button yang ini tuh akan ke layer yang ketiga atau ke gambar gitu. Tapi layar yang ketiga atau di gambar. Nah, perbedaannya apa sih?
kalau seandainya kita berikan instruksi yang mungkin yang pertama itu on click, yang kedua itu adalah while hovering, yang ketiga itu adalah on drag. Nah, yang terakhir atau layer yang ketiga ini saya belum kasih keterangan nih, ini layer yang ketiga. Kita berikan interaksi ke layer yang ke satu. Ini agak jauh nih posisinya nih. Yaps. Tentunya kita pastinya menggunakan klik ya. Layer yang kedua. Menuju layer kedua. Sebenarnya bebas aja. Jadi ketika ini prototype ini bisa diberikan baik menggunakan teks ataupun rectangle dan lain sebagainya. Tapi kan biasanya kan kalau button ya otomatis biasanya di inputkannya itu atau untuk integrasinya pastinya ke 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 ini dalam bentuk dalam bentuk enggak, maaf ya berantakan. Oke, kita running. Nah, kita coba running sini. Maaf banget sih saya belum kasih to-do list-nya mesti apa aja gitu yang mesti dilakukan. Tapi saya berharap kalian bisa mengerti dan paham atas apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kita coba running mockup aplikasinya. Ini bisa kita klik nih. Ini kan ada. Nah, itu animasinya lumayan. Nah, kok bisa balik lagi nih ke layer yang satu? Kenapa? Kan kita sudah klik ke layer yang kedua. Tadi kan nih, kalau seandainya kita kan ini kan kita saat ini berada di layer yang kedua. Kenapa ketika kita seperti ini, kenapa tiba-tiba menjadi balik lagi ke layer yang ke satu? Karena kita menggunakan interaksi yang ketika mouse itu ada di sekitaran area situ atau area yang sudah kita berikan informasi bahwa area ini adalah sebuah button gitu ya, dia akan integrasi secara otomatis ke layer yang pertama gitu, karena kita menggunakan interaksi hovering atau ketika mouse ini ada di sini. Nah, itu kan secara otomatis gitu. Lalu next untuk menuju ke gambar kan udah cukup ini ya. Saya harap sih kalian bisa mengerti atas apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah ini merupakan salah satu dasar-dasar daripada pembuatan aplikasi prototype yang mungkin next kalau seandainya kita pengen membuat sebuah mockup aplikasi dalam pembuatan user experience. Jadi kan kalau ada user interface, ada user experience. Kalau user interface itu kan adalah bagaimana cara kita bisa mendeveloping sebuah aplikasi secara visualisasinya. Sedangkan kalau user experience adalah bagaimana interaksi sebuah aplikasi, interaksi pengguna dengan aplikasi tersebut. Itu yang dinamakan user experience. Yaps. Sekian, terima kasih banyak. Saya berharap hopefully
kalian bisa mengerti dan paham atas apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya tidak dapat memberikan materi ini dengan tidak baik. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Uh, apa ya, mungkin kalau saya ngikutin ini aja kali ya, build Angga. Dan build Angga tuh gimana sih? Keren banget tuh orang. See you. Ya.